Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami ingin menjelaskan tentang masalah konflik SARA menggunakan voice note. Yang pertama adalah dari Ahmad RC Erlangga, yang kedua Sandy, yang ketiga Rantika, dan yang keempat adalah Devi. Yang pertama adalah penjelasan tentang suku bangsa. Jadi Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, antar kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan keberagaman atau perbedaan antar suku. Suku di Indonesia sangat beragam, mulai dari suku Jawa, Bugis, Batak, bahkan sampai ke suku Melayu. Nah, maka dari itu banyak sekali terjadi di wilayah-wilayah desa atau pedalaman atau juga bahkan perkotaan yang mulai melakukan rasisme antara. Istilah dari suku bangsa itu sendiri memiliki arti sebagai suatu golongan manusia yang terikat oleh suatu kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaannya sendiri. Sedangkan kesadaran identitas seringkali dikuatkan juga oleh kesatuan bahasa. Suku bangsa atau kelompok etnik adalah perkumpulan orang yang mempunyai latar belakang budaya, bahasa, rutinitas, gaya hidup, sampai ke ciri fisik yang sama. Masing-masing dari mereka mengidentifikasikan diri pada satu dengan yang lain. Eksistensi satu suku akan diakui apabila telah memperoleh pengakuan dari masyarakat yang ada di luar suku itu sendiri. Proses terciptanya sesuatu suku dinamakan etnogenesis. Sistem pengaturan yang dianut oleh sebagian besar suku bangsa di Indonesia adalah sistem menurut garis keturunan bapak, ibu, atau keduanya. Maka dari itu, dengan adanya berbagai macam suku yang beragam ini, tidak menutup kemungkinan adanya konflik antar suku yang menyebabkan perpecahan kebudayaan suku bangsa yang terjadi karena perbedaan nilai, status, kekuasaan, bahkan kesederhanaan sumber daya manusianya. Konflik antar manusia yang sering terjadi merupakan konflik yang melibatkan antar masyarakat desa, kota, bahkan suku pedalaman. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial dan ketersinggungan beberapa faktor seperti faktor perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Maka dari itu, pemerintahan juga turut membantu menyelesaikan permasalahan konflik dengan menggunakan cara pihak ketiga, mendengarkan keluhan kedua pihak, dan berfungsi sebagai hakim atau penengah yang mencari pemecahan mengikat. Konflik SARA pada agama. Konflik SARA merupakan sebuah konflik akibat adanya pergesekan yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut. Konflik ini dapat mudah terpicu pada negara atau wilayah yang heterogen, di mana terdapat lebih dari satu penganut agama di wilayah yang sama. Perbedaan agama merupakan hal yang harusnya bisa disiasati dengan baik, namun kadang ada beberapa individu dan kelompok yang meyakini bahwa kepercayaan yang mereka anut merupakan yang paling benar, sehingga menjelek-jelekan ajaran dan para pengada sebab. Tentu saja ada akibat yang harus digunggung. Begitu juga dengan kondisi di atas. Konflik SARA akan menimbulkan dampak tidak hanya pada individu atau kelompok yang berkonflik, namun juga akan berdampak pada masyarakat sekitar, dan dampak secara tidak langsung juga akan dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh konflik agama merupakan konflik SARA yang pernah terjadi di negara kita, menjadi bukti bahwa negara belum dapat menjamin kerukunan antar semua penganut agama. Meskipun dapat diselesaikan dan berakhir damai, namun tetap saja konflik tersebut menjadi sebuah alarm pengingat bahwa konflik SARA masih sangat gampang untuk pecah.
Akibat yang disebabkan oleh terjadinya sebuah konflik cenderung tidak pernah menguntungkan, bahkan cenderung merugikan dan membahayakan. Akibat dan penyebab adanya konflik SARA pada agama yaitu contohnya adalah orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya, dan akibatnya adalah menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya nyawa orang meninggal dunia. Masih banyak yang belum tahu mengenai perbedaan antara rasisme, rasialisme, dan SARA. Rasisme adalah suatu paham yang menganggap ras tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ras yang lain. Rasialisme adalah perbedaan perlakuan antar ras dan yang berbeda atau biasa disebut diskriminasi ras. SARA adalah singkatan dari suku, agama, dan ras. Jadi intinya adalah rasisme merupakan teorinya, rasialisme itu tindakannya, dan SARA adalah istilahnya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan konflik SARA? Konflik SARA adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. Konflik ini bersifat sensitif karena ini menyangkut tentang keturunan, agama, bangsa, dan atau suku. Banyak sekali faktor yang menyebabkan munculnya tindakan konflik SARA, yaitu pemahaman sempit para penganut, paham yang menganggap paham yang dianut paling benar, kurangnya pemahaman atas kebebasan dalam beragama dan beribadah, mengedepankan paham radialisme, kurangnya kesadaran masyarakat akan toleransi, dan perbedaan penafsiran terhadap isi kitab suci yang diyakini. Dan akibatnya keterpecah belahan antar ras bisa terjadi dikarenakan rasisme seseorang sehingga menimbulkan keterpecah belahan ras yang berada di wilayah daerah tersebut. Berikut contoh konflik rasial antara lain konflik antar pemuda ras kulit putih di Sydney dan pemuda ras Timur Tengah, konflik yang terjadi di Afrika Selatan. Dan adanya perbedaan seperti body shaming, bentuk mata yang berbeda dan bentuk muka yang berbeda. Dari yang disebutkan konflik tersebut adalah contoh beberapa konflik ras yang kita bahas tadi. Antar golongan adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Contoh perbuatan SARA yang dapat dipidanakan. 1. Contohnya menghubung-hubungkan ajaran agama dengan perbuatan kriminal seseorang atau kelompok, misalnya buku berjudul Jihad yang tidak punya dosa, lalu dinyatakan secara terbuka di depan umum sebagai penyebab perbuatan kriminal. Hal ini juga langsung saja dapat dipidanakan karena telah lengkap memenuhi unsur-unsur perbuatan penghinaan dan pencemaran terhadap agama atau SARA. Yang kedua, tulisan yang memenuhi atau mengandung unsur SARA di segala bentuk media cetak dan elektronik, termasuk sosmed, juga dapat langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Misalnya kosakata terkait ajaran dan sebutan-sebutan dalam agama kemudian diberi atau dilabel dengan kata buruk dan negatif. Seperti di sini pernah ada yang apakah akibat terjadinya konflik SARA? Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Contohnya pada kasus konflik tragedi Sampit yang terjadi pada 2001 silam. Konflik ini terjadi antar suku Dayak dan suku Madura di masa SARA adalah biang dari masalahnya. Hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai upaya mengatasi konflik SARA di Indonesia. 1. Berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. 2.
2. Mengendalikan emosi, amarah. 3. Jangan memanggil orang lain dengan julukan berdasarkan sara. 4. Jangan menghakimi dan berpikiran negatif tentang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. 5. Jangan memaksakan kehendak pada orang lain. 6. Menghormati dan mengasihi orang lain. 7. Melakukan dan memikirkan hal-hal positif secara bersama-sama. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang masalah konflik SARA yang telah terjadi di negara kita ini. Selebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.